Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lima Waktu dan sahabat Bewara Media, apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya kedatangan tamu ya dari DPRD Kota Cimahi, ada Kang Iwan Setiawan ya, yang juga adalah anggota Komisi 1 ya, dari fraksi PDI Perjuangan. Dan hari ini, di kesempatan hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Kang Iwan ini tentang pendidikan karakter yang sekarang sedang dibahas di DPRD Kota Cimahi. Dan kebetulan Kang Iwan ini adalah Ketua Pansus ya, Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang pendidikan karakter. Dan kita akan gali lebih banyak tentang bagaimana itu pembahasan Raperda tentang pendidikan karakter. Kemudian kenapa harus ada perda tentang pendidikan karakter di Cimahi ya. Nah, Kang Iwan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Om Bubun. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di sini ya, Sami. di Sekretariat Forum Wartawan Cimahi. Nah, tadi disebutkan bahwa hari ini atau saat ini ya DPRD Kota Cimahi sedang membahas tentang Raperda ya. Raperda. Karena masih dibahas, masih berarti Raperda ya, belum jadi perda tentang pendidikan karakter. Nah, kenapa nih harus ada perda tentang pendidikan karakter? Jadi alasannya kenapa DPRD dan pemerintah Kota Cimahi ya bersama-sama kan membahas tentang Raperda ini, mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, awal langsung saja ya kamu ya. Jadi kenapa Raperda ini kita bahas? Ini adalah salah satu perda yang masuk Kompo Perda. Jadi kumpulan perda yang akan dibahas tahun ini adalah ada 21 perda yang akan kita bahas. Salah satunya adalah pendidikan karakter hari ini. Dan alhamdulillah hari ini juga kita dari jam 10 kita ada pembahasan tentang draft pendidikan karakter ini. Awalnya itu gitu Om, itu adalah rasa keprihatinan kita terhadap karakter anak bangsa ini, terutama Kota Cimahi. Karena kaitannya dengan anak muda karakter anak muda kita gitu. Kemirisan kita sebagaimana pun nilai-nilai luhur budaya bangsa ini mulai terkikis gitu. Itu awal dari salah satu kenapa Raperda ini kita bahas gitu. Nah, kita mau dengan pendidikan karakter ini menjadikan anak-anak Kota Cimahi itu unggul dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, dalam hal pengetahuan, budi luhur gitu, rasa nasionalisme dan kebangsaan, dan juga terutama di keagamaan gitu, Karakter ini ya sangat penting sebagaimana kalau kita bicara karakter itu sangat luas, sangat luas. Bagaimana anak-anak kita hari ini tidak mengenal sejarah kotanya, apalagi sejarah bangsanya. Bagaimana anak-anak hari ini terkikis oleh budaya-budaya luar, tidak mengenali seni budayanya sendiri. Itu yang jadi salah satu bahasan. Nah, bagaimana hari ini salah satunya perda ini ingin sebagai payung hukum Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam hal menentukan arah pendidikan karakter anak bangsa ini. Karena di Kota Cimahi kita tahu bersama pendidikan karakter ini sangatlah penting, karena pendidikan karakter ya tadi sangat beririsan dengan semua, semua. Pendidikan karakter itu berhubungan dengan pendidikan, dengan lingkungan, kan gitu. Ini yang harus kita sama-sama putuskan supaya ini jadi payung hukum terhadap anak-anak sekolah kita, terutama anak-anak sekolah umum. Nah ini sebelumnya apakah ini inisiatif dari siapa nih? Apakah emang inisiatif dari DPRD sebagai legislatif atau emang inisiatif dari pemerintah dalam hal dinas pendidikan? Ya. Ini pendidikan karakter ini inisiatif dari DPRD sih. DPRD ya. Jadi DPRD menginisiasi untuk membuat ini ya. Membuat pendidikan karakter itu dari latar belakangnya ya. Karena tadi salah satunya kemirisan kita terhadap anak-anak bangsa inilah. Gitu, terutama Kota Cimahi gitu. Itu sih. Terus sampai sekarang nih kan ini masih dalam tahap pembahasan ya.
artinya masih dalam draft nih. Sampai sejauh ini gimana ya? Pembahasannya sudah sampai mana? Melibatkan siapa aja ini yang dilakukan di pansus ini? Ya, baik. Awal dari sebelum kita pembahasan dengan stakeholder pemerintahan Kota Cimahi, awalnya itu kita adakan dulu hearing, Om. Jadi kita menerima masukan-masukan dari elemen masyarakat. Pada saat itu kita mengundang LSM se-Kota Cimahi dalam RDP lah, forum diskusi itu kita menyerap aspirasi dari teman-teman LSM Kota Cimahi dalam hal pembentukan raperda ini. Jadi kita menerima masukan dulu, hearing namanya, dari teman-teman. Kemudian setelah itu kita lakukan pembahasan dengan stakeholder yang ada. Yang muncul dari hearing itu apa nih? Intinya apa nih? Permasalahan apa yang muncul? Masukan dari masyarakat ya dalam hal ini ya LSM. Kemarin kalau dari masukan dari dari teman-teman kita LSM Kota Cimahi ya masukannya adalah ya halnya hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh kita. Gitu. Jadi pendidikan karakter anak bangsa ini bagaimana inovasi terhadap mendidik karakter anak Kota Cimahi supaya menjadi yang bibit unggul gitu Om dalam segi segala bidang gitu. Nah, masukan itulah yang jadi bahan kita dalam progres untuk pembuatan perda ini gitu. Alhamdulillah memang baru tadi kita pembahasan sudah 2 kali pertemuan dengan stakeholdernya itu ada di. Kalau stakeholder kita ada di teman-teman pansus, anggota DPRD ada 15 orang. Mohon maaf saya tidak bisa satu persatunya, tetapi 15 orang ini sudah mencakup dari fraksi yang ada di Kota Cimahi, 8 fraksi ya. Itu sudah utusan dari fraksi. Stakeholder dari pemerintahannya itu stakeholdernya itu yang hadir ataupun yang memang kita bahas sama-sama itu dari bagian hukum dengan Dinas Pendidikan. Ya. Dua ekspektorat lah. Gitu. Nah, rencananya ada target nggak misalkan ini harus beres sampai kapan gitu kan? Ya. Mungkin di bulan-bulan inilah sepatnya kita karena ada beberapa raperda lagi yang harus kita bahas ke depan ya. Tentang apa nih rencananya? Apanya? Ya, yang akan dibahas dalam waktu dekat. Mungkin dalam 1 bulan inilah, bulan depan kita bereskan dulu draftnya karena tadi juga diskusinya sangat panjang, sangat alot, apalagi tentang masukan-masukan dari teman-teman pansus. Jadi 18 karakter itu harus masuk, kemudian Dinas Pendidikan juga dituntut untuk lebih inovatif dan menentukan item-item apa saja yang harus dimasukkan dalam di antaranya dari 18 itu apa nih? Bisa dijelaskan mungkin ke. Ya, kalau 18 pendidikan karakter itu ya tadi keagamaan, kebangsaan, nasionalisme, sampai rasa ingin tahu gitu Om. Sampai rasa ingin tahu. Ada 18 itu saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi karena ini draft ini tadi ada banyak perubahan Om. Banyak perubahan terutama kita menuju ke Perpres. Di mana Perpres itu jadi salah satu rujukan kita supaya tidak bertabrakan gitu. Gitu selaras dengan Nah, kalau ini kan Cimahi masih dipimpin oleh seorang PLT ini kan. Nah, berpengaruh nggak terhadap pembahasan seperti raperda ini kan mungkin harus ada izin dari provinsi atau misalkan dari kementerian gimana? Nah, itu kendalanya di kita dengan adanya PLT dengan kewenangan yang terbatas. Setiap pembahasan ini kita harus ada izin dari Kemendagri Om. Dan harmonisasi dari provinsi, setelah itu dari Mendagri, dan turunnya itu 14 hari Om untuk pembahasan saja gitu. Untuk pembahasan saja itu ada waktu 14 hari. 14 hari baru sudah selesai dari Mendagri, sudah provinsi sudah oke, kita baru bisa membahas ini dalam 14 hari. Itu kendala-kendala yang ada. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Ini awalnya dari berapa minggu yang lalu ini pembahasan? Ini pembahasannya dari sudah berapa lama gitu? Kemarin 2021 Om ini sebetulnya. Oh, sejak 2021 sudah ya, ada di akhir proses tahun ya? Iya, dari 2021 karena kita nunggu. Kemudian pada saat itu kebetulan masih kegiatan PPKM ya. PPKM waktu kita juga terganggu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah level 1 semua. Kita baru bisa bahas rinci gitu Om. Ya mudah-mudahan secepatnya lah kita bereskan ini supaya jadi
payung hukum Om, terutama di pendidikan dasar. Tingkat SD dan SMP Om. Pendidikan dasar itu sampai SD, ya, SMP ya. SMP. Gitu. Nah, kalau melibatkan kan biasanya ada narasumber lain misalnya yang tentang dari akademisi atau ada nggak? Kalau di akademisi sudah dari awalnya, tadi saya lupa. Sebelum kita lakukan hearing itu dari pihak akademisi sudah, itu di perkomisi Om. Di komisi sudah dibahas dengan staf ahli. Awalnya dari situ, kemudian hearing, setelah hearing baru pembahasan gitu. Terus masukannya apa nih dari pihak akademisi yang paling substansi untuk raperda ini? Ya paling substansi ada perda ini yang memang tadi jadi dari pihak ahli juga menjabarkan pendidikan sejauh mana pendidikan karakter Kota Cimahi. Bagaimana pendidikan karakter anak-anak Kota Cimahi ini supaya satu jangan sampai hilang terkikis gitu dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi gitu ya. Karakter anak bangsa ini ya tadi tetap harus terbentuk gitu. Nah, rencananya dalam waktu hari ini dan ke depan pansus ini apa nih ya untuk proses berikutnya, tahapan berikutnya. Tadi kita pembahasan ada beberapa pasal. Nah, kita masih menunggu Om, karena saya ingin bahwa ini perda ini saya tadi dari awal bilang ini sebagai payung hukum Dinas Pendidikan dalam melakukan langkah-langkah pendidikan karakter. Nah, kami sambil membahas ini kita juga menunggu item-item apa saja yang memang dikeluarkan akan dimasukkan ke dalam pendidikan karakter ini. Contoh gini Om, kita di Perwal itu di Raperda ini dibahas tentang karya wisata. Itu yang jadi masalah sebetulnya di setiap sekolah. Ya, bagaimana ke depan itu ada payung hukum yang bermasalah kenapa? Apakah karena contoh merugikan orang tua atau memberatkan orang tua atau bagaimana? Jadi salah satu masalahnya adalah kan pembiayaan sekolah ataupun pembiayaan ekstrakurikuler, terutama itu kan biayanya bisa dari sekolah atau dari APBD kota, kemudian dari ada 3 sih ya itunya. Yang terakhir itu dari sumbangan yang tidak terikat kan gitu. Nah, dalam hal itu kan kita harus mempunyai payung hukum dan tingkat pengawasannya harus jelas gitu. Kalau karya wisata itu kan masalahnya kan gitu. Orang tua dipinta tanpa tahu bukan dharma wisata ya Om ya. Kalau dharma wisata itu senang-senang hiburan kan gitu. Ini karya wisata aja. Karya wisata itu penambahan wawasan anak-anak. Nah ya, itu gitu. Jadi karya wisata itu adalah pendalaman dalam menentukan arah pendidikan karakter. Jadi kalau zaman kita dulu gitu Om, kalau zaman saya nih SMP, saya kalau kita kelas 3 itu ke Jakarta, kita datang ke Taman Mini, kita datang ke Lubang Buaya, itu sebetulnya masuk ke pendalaman Om. Untuk pendalaman karakter bangsa, ya salah satunya pengenalan budaya, ideologi, pengenalan ideologi bangsa, pengenalan sejarah bangsa gitu. Itu masuk ke karakter gitu. Nah, di karakter itu kan ada yang namanya pelajaran ekstrakurikuler, kokurikuler dengan inkurikuler. Nah, itu yang 3 aspek ini tetap harus masuk semua pendidikan karakter. Setidaknya semua berkaitan gitu Om dengan pendidikan karakter ini. Semua berkaitan. Nah, bagaimana nanti teman-teman Disdik ini mempunyai payung hukum jelas tentang menyisipkan kurikulum tentang pendidikan karakter ini gitu. Karena karakter itu biasanya diawali dari kebiasaan ya. Iya. Misalkan ini kan limun. Contoh, bukan Orson. Kalau bukan Orson, Orson mah ini iklan. Kalau ini kan limun asli. Iya, lemon kalau. Karena kebiasaan akhirnya
disebut itu kan itu karakter Om. Bagaimana anak-anak kita hari ini bisa pasta gigi aja odol gitu. Padahal itu merah kan odol gitu. Iya. Nah itu contoh karakter karena salah satu karakter itu ya satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ya di sekitarnya, baik di sini ya, misalnya di masyarakat Sunda karakternya beda-beda kan dengan karena kebiasaannya juga itu lain-lain ya. Karakter orang-orang teman-teman kita yang bersuku Sunda dengan teman-teman yang bersuku Medan kan berbeda juga kan gitu. Karena apa? Karena tadi hal yang turun-menurun dan diulang-ulang. Itu salah satu yang membentuk karakter ya. Nantinya misalkan setelah Perda ini disahkan, Perda ini disahkan menjadi Perda. Apakah nantinya ada semacam kurikulum khusus misalkan muatan lokal untuk implementasi dari Perda ini gitu? Betul, ada muatan lokalnya itu adalah salah satunya diselapkan pendidikan karakter itu di setiap kegiatan ekstrakurikuler maupun di jadi tidak ada pelajaran khusus ya. Tapi pelajaran khususnya diperbanyak kegiatan. Contoh beberapa sekolah, contoh ini Om, kita juga tadi di Raperda dimasukkan warung kejujuran. Bagaimana ke depan ini setiap sekolah ada warung kejujuran Om. Gitu. Disesuaikan dengan warung jujur. Kalau kita kan punten ya, kalau zaman saya masih usum Darmaji lah. Sekarang mungkin adik-adik masih ada ini di tinggal pelajar Darmaji. Kita akan salah satu pendidikan dari rumah aku nama Haji. Jadi ke depan ini bagaimana setiap sekolah itu ada yang namanya warung kejujuran. Itu salah satu membentuk karakter kita untuk menjadi anak-anak yang jujur gitu. Warung kejujuran. Jadi nggak usah ditungguin gitu ya. Ya, secara ngambil permen 100 perak misalkan taruh di tempat yang sudah ditentukan. Itu salah satunya. Walaupun memang di beberapa kabupaten kota saya dengar dan saya kunjungi itu di dalam pendalaman ke studi banding ke beberapa kota itu memang banyak yang tidak berjalan. Tapi setidaknya masalahnya kenapa misalkan di daerah lain itu kan tidak berjalan. Ini kan ternyata Om itu sangat sulit diterapkan. Alasannya masih ingin obat itu jujur gitu Om, ngomong sekolah kan gitu. Gitu salah satunya ya itu. Tapi kalau hal-hal seperti ini kita menyerah, artinya kan kita tidak boleh juga menyalahkan keadaan. Tetap saja program-program yang baik itu kita tetap laksanakan. Ya, sukses dan tidak sukses itu bukan ukuran dia sukses dan itu bukan ukuran dia menjadi, tapi kita mengadakan saja itu suatu kesuksesan gitu. Maksudnya, jadi ke depan itu kita akan dorong di dinas itu setiap sekolah ada warung kejujuran dengan tapi catatannya dengan kemampuan masing-masing sekolah. Gitu Om, kita kalau muatan lokalnya itu, dan tadi juga masukan sih dari teman-teman kalau bisa di kota Cimahi ini karena kepadatan penduduknya sudah hebat, kemudian akan terpadat di Jawa Barat, mungkin saja di Indonesia. Di Indonesia mungkin kita kota terpadat Om. Gitu. Nah ini ke depan juga kalau bisa memang bukan di bagian dari pendidikan karakter, tapi kita bahas tadi dengan dinas pendidikan bagaimana anak-anak sekolah ini masuk dari jam 6 gitu Om, pelajaran itu. Kalau jam sekolah sudah ditentukan dari pusat sih. Ternyata kunjungan dewan itu dalam rangka itu ya, bukan cuma jalan-jalan ya. Ternyata salah satunya untuk menyerap informasi yang ada di daerah lain ya. Ya alhamdulillah lah. Saya 2,5 tahun ini saya merasakan betul bagaimana hasil dari kita berkomunikasi dengan diskusi dengan teman-teman yang di beberapa daerah dan kita ambil nilai-nilai baik di daerah tersebut. Contoh kita ke depan ya Om, kita menyeleweng sedikit, bukan hanya karakter, kita ada pembahasan namanya Raperda pendidikan madrasah gitu. Itu pesantren, perda pesantren Om. Perda pesantren. Karena kan undang-undangnya sudah ada ya. Sudah ada. Pesantren. Bahkan salah satunya hari tanggal sekian ada hari santri gitu ya. Hari santri kan gitu. Nah kita juga menyerap beberapa nilai-nilai baik dari teman-teman kita yang sudah melakukan, contoh di Tasik, kemudian kemarin di Cianjur, itu yang mereka sudah mulai melakukan pembahasan dan sudah menjadi perdanya gitu. Jadi sebagai salah satu implementasi dari Cimahi, kota yang maju agamis lah. Nah itu tadi Om, tanda petik agamis kok. Ya saya harapkan gini Om, salah satunya
APBD kita itu bisa menyentuh rumah-rumah ibadah. Yang hari ini tidak ada ranah untuk sana gitu. Dari rumah ibadah kan tidak mesti masjid ya. Nah, iya kan Itu banyak. Banyak kan. Karena kan di kita terdiri dari berbagai beberapa ya Cimahi itu miniaturnya Indonesia lah kan gitu. Kita sudah selesai di sana. Bagaimana APBD itu dengan slogan maju berbudaya dan agamis, tetapi agamisnya kan masih saya pikir masih kurang gitu. Masih harus perlu ditingkatkan lagi ya. Nah itu salah satunya yaitu bagaimana APBD kita bisa menyentuh bangunan-bangunan sarana peribadahan. Walaupun sekarang untuk misalkan untuk insentif guru ngaji dan sebagainya sudah ada alhamdulillah. Cuma untuk bantuan ke fisik bangunan ibadah gitu. Ya. Ya mudah-mudahan lah, walaupun kita belum bisa tidak fight 100% untuk rumah ibadah, setidaknya masih ada anggaran untuk kesana. Dan ini akan diperjuangkan oleh Dewan. Insya Allah. Kemarin juga kita ngajukan bagaimana adanya dana hibah, walaupun teman-teman eksekutif masih belum selesai. Gitu ya, mudah-mudahan lah bisa jadi pertimbangan lah. Dana hibah ini untuk menyentuh rumah-rumah ibadah gitu. Nah, mungkin ada target khusus nih dari pembahasan Raperda ini apa nih? Ya, target khususnya segera diselesaikan kita sama-sama, dan muatan lokalnya yang positif insya Allah kita akan terus bahas dan kita akan jadikan perda. Ya mudah-mudahan ini target khususnya ini segera setelah dilayangkan menjadikan payung hukum teman-teman dinas itu lebih kreatif gitu, dan mempayungi hukum teman-teman dinas dalam hal pengawasan gitu. Contoh, kalau karya wisata itu menggunakan dana APBD, pengawasan seperti apa dilakukan tidak. Terus karya wisatanya memang untuk pendalaman efisien, tepat sasaran atau enggak gitu ya. Itu yang selama ini saya pikir masih kurang gitu. Nah, teman-teman karya wisata udunan kita dari APBD-nya kita bantu, kemudian sisanya mungkin kalau kurang-kurang masih sumbangan dari orang tua. Tetapi kan ini harus dalam rangka mendalami pendidikan karakter Jadi jangan karya wisata ke Pangandaran gitu kan. Apa yang hasilnya kan gitu. Pendidikan karakter apa yang dibangun dari sana. Nah, ini ke depan yang harus efisien. Kan melatih jiwa maritim mungkin. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya mungkin mungkin ada harapan atau apa ya untuk masyarakat, untuk di pemerintah Cimahi sendiri terkait dengan pembahasan Raperda pendidikan karakter ini. Ya harapan saya kota Cimahi ini menjadi salah satu kota yang terbaik lah di Indonesia ini, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala keterbatasan yang kita ketahui bersama lah, dengan ke luas daerah kita yang hanya segini, dengan SDM kita kota Cimahi seperti ini, tapi ini menjadikan salah satu kota yang baik dalam segala dari goodwill kan, pemerintahan yang baik, aturan yang memang pro dengan kebijakan yang pro dengan kebutuhan masyarakatnya gitu Itu yang saya harapkan, dan mudah-mudahan dengan beberapa perda yang kita bahas termasuk pendidikan karakter ini menjadikan anak-anak kita kota Cimahi ini lebih unggul dari hal-hal segala bidang lah Gitu ya, mudah-mudahan lah. Saya harap apalagi sekarang generasi bukan 4.0 lagi, sudah 5 ya, generasi 5 ya, 5.0 kan gitu. Jadi ya ini yang harus menunjang gitu. Zaman itu tidak bisa dilawan Kita harus mengikuti zaman, tapi jangan juga meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa ini. Jadi ketika itu tiba, anak-anak kita sudah siap menghadapinya ya. Mohon sepakat gitu. Baik, terima kasih Kang Iwan sudah hadir di sini Sami, Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat, dan kita minum limun dulu. Oh, siap. Mumpung masih ada. Ini nggak ada mereknya kan? Nggak ada. Iklan merek. Ya, demikian ya pemirsa obrolan saya dengan Kang Iwan Setiawan, Ketua Panitia Khusus Raperda Pendidikan Karakter DPRD Kota Cimahi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.